Perkenalkan, nama saya Albert Marhajunanta dengan NIM 230100114014019 dari kelas fabrikasi pakan kelas E dari kelompok 10. Komoditas ternak yaitu memakai ayam layer prestatal dengan kekuatan serta peluangnya itu sudah banyak di Kota Nganjuk, serta sehingga meningkatkan kebutuhan akan ransum ayam layer tersebut. Untuk resikonya dan juga kelemahannya itu keterbatasan bahan baku serta lahan di Kota Nganjuk yang juga terbatas. Solusinya yaitu mendirikan pabrik pembuatan di Kabupaten Nganjuk, serta untuk formulasi pakannya yaitu untuk kekuatan serta peluangnya yaitu kandungan nutrisi pada pakannya tersebut sudah memenuhi nutrisi standar SNI, dan juga untuk kelemahan yaitu pergantian komposisi saja akan menjadikan kebutuhan ransum tidak memenuhi SNI, serta resikonya itu ada kesulitan ketersediaan bahan baku, sehingga solusinya yaitu menggunakan bahan baku yang murah serta mudah dicari. Dan untuk bahan bakunya sendiri itu ada kekuatan serta peluangnya yaitu ada sudah memakai sumber bahan baku untuk memenuhi sumber energi, protein, kalsium, fosfor, serta serat kasar, serta lemaknya sudah terpenuhi semuanya. Untuk lemaknya harga tepung ikan yang relatif mahal, serta resikonya itu ada keterbatasan jumlah tepung ikan yang ada di Kota Nganjuk. Dengan solusinya itu menggunakan bahan baku sumber protein yang lain atau setara dengan tepung ikan yang lebih baik lagi. Serta untuk sumber bahan bakunya, untuk kekuatannya itu berasal dari poultry di Kota Nganjuk, dengan peluangnya yaitu adalah membuat efisiensi dalam pembuatan ransum tersebut, serta kelemahannya sumber bahan baku yang jaraknya jauh dari pabrik, serta resikonya itu terdapat bahan baku yang lebih rendah dibandingkan dengan kota lainnya. Solusinya itu mencari dan juga memesan bahan baku tersebut di kota lain. Perkenalkan, saya Tarisar Bacar Putri dengan NIM 230100120140099. Berikut video penjelasan saya. Baik, untuk aspek yang pertama yaitu ada konsumen. Konsumen yang akan dituju adalah KTT kelompok tani ternak yang ada di Kota Nganjuk, serta peternakan rakyat dan juga peternakan kemitraan. Lalu yang kedua adanya peluangnya yaitu di Kota Nganjuk banyak peternakan namun kurangnya pabrik pakan di sana. Lalu untuk kelemahannya yaitu pencarian konsumen, diperlukan adanya kemampuan di dalam membangun relasi. Lalu untuk resikonya yaitu apabila dapat menjangkau konsumen dengan lokasi yang lebih jauh dari Kota Nganjuk. Serta untuk solusinya yaitu bila menjangkau konsumen yang jauh dengan melakukan pengiriman produk pakan kepada konsumen sendiri melalui ekspedisi yang dapat dilakukan dengan JNT atau JNE dan lain-lain. Yang kedua yaitu aspek modal usaha. Modal usaha kami berasal dari modal pinjaman bank. Lalu aspek selanjutnya yaitu tempat atau lokasi. Kami memilih Kota Nganjuk karena di kota tersebut adalah daerah penyedia bahan baku pakan yang akan kami gunakan. Lalu untuk lokasinya ini akses untuk sampai ke lokasinya sangat mudah. Aspek selanjutnya yaitu harga produk. Dalam harga produk ini kami memiliki keuntungan yang lebih besar dikarenakan bahan baku kami cukup rendah. Lalu untuk kelemahan dalam harga produk ini adalah dapat terjadi kenaikan harga bahan baku. Lalu untuk resikonya yaitu konsumen akan dengan mudah tertarik dengan harga yang lebih murah dan lebih stabil. Namun kami ada solusi yaitu dapat mencari bahan baku pakan yang kualitasnya baik dan harganya murah sehingga dapat menekankan biaya produksi dan harga produk yang dihasilkan tidak terlalu mahal sehingga dapat bersaing di pasaran. Baik, adapun perhitungan BEP dari kelompok kami adalah sebagai berikut. Nama saya Muhammad Faris dengan NIM 23010120140240249. Kemudian untuk bagian formulasi pakan yang akan diproduksi memiliki kondisi yang sudah baik dikarenakan sudah mampu memenuhi kebutuhan nutrisi daripada ayam layer fase prestatal tersebut, meliputi kandungan dari SK, PK, LK, EM, CA, dan P yang sudah memenuhi kebutuhan standar maksimal minimal atau rentang yang ditentukan oleh SNI. Pada kandungan ransum yang disusun terdiri dari bekal daging giling dapat menjadi sumber energi, kemudian tepung ikan menjadi sumber protein, dan vitamin mineral premix sebagai sumber vitamin dan mineral yang baik bagi ayam. Dikarenakan ayam pre-starter
sangat membutuhkan bahan makan dengan kandungan protein dan energi yang baik serta vitamin dan mineral yang mampu untuk mendukung tumbuh dan kembang dari ayam tersebut. Kemudian untuk menghitung kebutuhan bahan baku harus disesuaikan dengan standar SNI, di mana ayam layar pre-starter membutuhkan kadar air maksimal 13%, kemudian protein kasarnya 20% untuk minimal 20%, kemudian lemak kasar minimal 3%, lalu ada serat kasar maksimal 6%, kemudian kalsium rentang sekitar 0,8 sampai 1,2%, kemudian fosfornya dengan rentang 0,50 sampai 0,60%, dan energi metabolismenya minimal 2.900 kilokalori per kilogram. Kendala yang mungkin terjadi dalam penyusunan formula ini yaitu jika ada sedikit perubahan pada formulasi bahan baku yang digunakan, semua perhitungan yang memenuhi standar SNI akan berubah. Kemudian untuk menghubungi produsen dan mencari informasi lokasi sumber bahan baku, kita mengambil di Kota Nganjuk. Jadi informasi lokasi sumber bahan baku pakan ternak kita mengambil lokasi di Kota Nganjuk, tepatnya Poultry Shop, di mana di sana mudah ditemukan sumber bahan bakunya. Kemudian untuk menghubungi produsen atau supplier, kita dapat menghubunginya melalui WA atau email atau media sosial yang lain. Jika ada kesulitan tidak bisa dihubungi, bisa kita datangi langsung ke lokasi tempat supplier bahan baku tersebut. Perkenalkan, nama saya Alvin Hari Pamayasari di NIM 23010120 140138. Saya dari kelompok 10 kelas fabrikasi pakan E. Di sini saya akan menjelaskan tentang menyepakati spesifikasi bahan baku pakan, harga, jumlah, waktu pengiriman, dan metode pembayaran, dengan kondisi menghubungi produsen atau supplier untuk berdiskusi mengenai masalah spesifikasi bahan baku pakan, apakah sudah sesuai atau belum, meninjau harga, apakah lebih murah atau malah sebaliknya, jumlah bahan baku yang tersedia di produsen tersebut, lama waktu pengiriman bahan baku pakan, dan yang terakhir yaitu ada metode pembayaran seperti apa yang harus diterapkan. Kendalanya yaitu apabila menyepakati spesifikasi bahan baku pakan, harga, jumlah, waktu pengiriman, dan metode pembayaran hanya melalui pesan atau email kurang efektif. Dan solusinya yaitu menghubungi produsen atau supplier untuk menyepakati spesifikasi bahan baku pakan, harga, waktu pengiriman, jumlah, dan metode pembayaran harus melalui telepon atau secara langsung agar lebih efektif. Perkenalkan, nama saya Wijaya Sumocari dengan NIM 230120140240258. Dan poin penting, pengiriman bahan baku pakan ternak menggunakan truk, pickup, dan lain-lain. Untuk kondisi pengiriman bahan baku pakan ternak yang akan dikirim menggunakan truk atau pickup dengan pesanan yang cukup banyak. Kendala harga bahan bakar seperti solar dibatasi untuk membelinya. Untuk solusi pada pengiriman bisa menaikkan harga ongkos kirim. Selanjutnya, pengujian atau pengecekan kesesuaian bahan dengan spesifikasi. Untuk kondisi pengecekan spesifik bahan baku pakan untuk menjamin kesesuaian kontrak pembelian. Untuk kendala, waktu pembongkaran tidak dapat dilakukan jika tidak dilengkapi dengan label yang sesuai dengan kesepakatan. Untuk solusi pada penerimaan bahan baku
perlu adanya pemeriksaan atau pengecekan identitas atau spesifik bahan baku guna menjamin kesesuaian dengan kontrak pembelian. Selanjutnya, penyimpanan di gudang. Sistem penyimpanan LIFO, penataan karung atau lokasi penyimpanan bahan baku curah, cair, dan lain-lain. Untuk kondisi penyimpanan di dalam gudang dalam bentuk kemasan, sebelumnya disimpan di dalam gudang bahan bahkan terlebih dahulu harus dikemas di dalam karung. Jenis karung yang digunakan dapat berupa karung plastik maupun karung goni atau kombinasi di antara keduanya. Kendala dalam penyimpanan di dalam gudang biasanya yang tidak diinginkan yaitu datangnya binatang hama dan akan memakan isi karung yang ada di dalam gudang. Untuk solusi, sebelumnya dilakukan penyimpanan dalam gudang, sebaiknya dilakukan pengecekan terhadap lokasi di dalam gudang agar tidak ada binatang hama yang masih tersisa di dalam gudang tersebut. Untuk selanjutnya, distribusi pakan jadi. Untuk kondisi distribusi pakan jadi, untuk pengiriman sudah baik transportasinya. Kendala dalam distribusi pakan jadi biasanya dengan lebihnya muatan yang akan dikirim dan akan terjadi barang rusak. Untuk solusinya, bisa memakai transportasi lain dan bisa mengganti kemasan yang lebih aman agar tidak rusak dalam pengiriman. Terima kasih dari saya. Apabila ada kekurangan dan bisa. Pada yang langkah pertama yaitu di dalam pencampuran, yaitu dimasukkan terlebih dahulu jagung giling sebanyak 2 kg. Yang selanjutnya dimasukkan pekatol sebanyak 2 kg. Selanjutnya dimasukkan lagi tepung ikan sebanyak 900 gram. Kemudian setelah tepung ikan, jagung giling, dan pekatol dimasukkan, selanjutnya dimasukkan vitamin mineral premix ke dalam ransum yang sudah akan kita buat sebanyak 100 gram. Untuk langkah yang selanjutnya yaitu ransum dicampurkan secara merata hingga homogen ke dalam wadah yaitu ember, agar tujuannya supaya ayam tersebut tidak mengalami kesusahan di dalam makan, dikarenakan ransum ini terkhususkan untuk ayam layer pada fase pre-starter, dan dicampur hingga homogen. Dan berikut ialah hasil dari bentuk pakan meshnya. Selanjutnya ada perhitungan dari formulasi ransum pakan ayam layer fase pre-starter ini menggunakan metode trial and error di dalam pembuatan pakan meshnya.